dimana semua hal seru tentang pendidikan matematika. Kenalin, aku Alicia Azara yang akan nemenin ngobrol santai kali ini. Oke, hari ini itu spesial banget guys, karena narasumber kita baru aja balik dari luar negeri. Biar kalian nggak penasaran, langsung aja kita perkenalan dengan narasumber kita, Kak Yolanda. Hai, nama aku Yolanda Virginia, biasa dipanggil Yola. Pada tahun 2026 ini aku semester 4. Oke Kak Yolanda, salam kenal Kak. Salam kenal Zara. Oke, banyak nanya nih Kak dari teman-teman. Sebenarnya itu Kak Yolanda kemarin itu ngelakuin program apa sih? Jadi itu tuh program student exchange si teacher yang diadain negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi semua negara di Asia Tenggara itu berpartisipasi dan melakukan student exchange-nya itu di wilayah Asia Tenggara aja, kayak Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan waktu kemarin itu kebetulan aku kebagian di daerah Filipina. Ya. Oke, baik. Jadi program ini tuh pure dari kampus atau dari apa Kak? Kalau untuk bikin paspornya itu kita biaya sendiri ya. Tapi kalau kayak tiket pesawat, terus biaya akomodasi kayak nginep di sana, makan di sana itu ditanggung sama pihak Univ Mitra. Gitu. Baik. Wah, keren banget ya Kak Yolanda ini. Nah, program ini itu apa aja sih Kak yang harus disiapin? Mulai mungkin dari segi mental, fisik atau apa aja gitu? Kalau dari segi keuangan itu mungkin nyiapin untuk jajan tambahan aja ya, karena takut kalap apalagi kita cewek gitu ya. Terus itu kalian harus ngereng-rengin barang bawaan apa aja yang mau kalian bawa, karena di bagasinya itu ada maksimal bawa barang tuh berapa kilo gitu. Karena kalau lebih itu bisa aja kena charge, kena biaya tambahan, atau kalian terpaksa buangin barang-barang kalian. Terus kalian juga harus siapin sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL. Misalkan pesaing kalian banyak, kalian bisa lebih unggul pakai sertifikat atau TOEFL itu, karena bahasa Inggrisnya itu diutamakan, apalagi kalau di negara yang pakai bahasa Inggris. Begitu. Berarti bahasa Inggris itu penting banget ya Kak untuk program ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya ketika Kak Yolanda itu sampai ke negara Filipina pertama kali nih Kak. Apa sih hal yang menurut Kak Yolanda itu bikin atau wow gitu? Yang bikin aku wow itu karena yang pertama, di sana itu mayoritas agama non-Islam. Jadi di sana tuh pakai pakaian pendek, bahkan sekolah itu ya guys pakai rok itu segini, terus pakai heels, wajib pakai heels, bikin kaki pegel. Terus di sana itu banyak anjing. Kalau di sini kan kucing di mana-mana ya, kalau di sana tuh anjing di mana-mana, bahkan susah banget buat nemuin kucing. Terus yang bikin aku kaget, di setiap toko itu pasti ada satpam atau security atau polisi yang megang senjata, karena di sana itu malingnya, copetnya, pencurinya itu, penjahat itu sangat sangat kejam gitu loh, sangat keji. Jadi di mana-mana tuh sedia pistol. Oh begitu ya, sangat beda ya kalau di sini Kak. Oke, baik. Selanjutnya kalau misalkan Kak Yolanda itu komunikasinya itu pakai bahasa apa ya? Kalau komunikasi sama orang-orang itu pakai bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang kita tuh diajarin bahasa-bahasa simple, kayak misalkan ngucapin terima kasih, selamat pagi, selamat malam, kayak gitu. Kalau boleh tahu bahasa Filipina terima kasih apa? Terima kasih itu artinya salamat. Salamat gitu. Terus biasanya di akhirnya tuh ditambahin kata po. Po itu kayak bahasa kata tambahan untuk orang yang lebih tua, kayak salamat po, misalnya ke guru, ke orang tua, atau ke orang yang lebih tua. Begitu. Ya. Baik, keren sekali ya Kak Yolanda ini bisa survive gitu. Kalau masalah makanan nih Kak, gimana nih? Kalau kita tahu kan mahasiswa itu kan agak sensitif ya soal makanan-makanan. Mungkin cocok gak kalau di lidah kita? Kalau di sana tuh kebanyakan, kalau di sini makan pakainya sambal ya. Kalau di sana itu pakainya acar, jadi cabenya tuh masih bentuk utuh. Wortelnya, terus bawangnya, bombaynya itu masih dalam keadaan utuh. Jadi dimakan itu langsung masih gerendel-gerendel gede. Terus kalau di sini kita pakainya kecap, di sana pakainya kecap asin, soy sauce, jadi dicocol gitu. Terus mereka tuh di sana nggak minum pakai air putih, tapi pakai soda, kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola, terus pokoknya yang bersoda gitu. Terus di sana itu susah banget buat nemuin makanan halal, karena kan di sana mayoritas non Muslim. Jadi kalau kita mau nyari yang
yang benar-benar aman itu cari yang ada tulisan logo halalnya. Terus walaupun di restoran itu terbuatnya dari daging juga kadang kita was-was karena kan siapa tahu masaknya itu pancinya itu bekas daging babi, jadi kadang kita mikir aduh makan gaya enggak ya gitu. Oh gitu, agak susah ya berarti Iya. ya Kak. Harus perlu usaha guys kalau mencari makanan halal di sana. Iya, aku juga sempat makan kayaknya babi. Enak gak Kak? Nggak tahu sih, soalnya kecampur yang lain loh, baru sadar loh ada kandungan itunya. Oh gitu. Baik. Oke, selanjutnya aku tuh pernah dengar makanan-makanan di Filipina itu ada yang ekstrim Kak. Oh. Contohnya kayak pakpak. Apa itu topeng? Kalau di TikTok ya saya nontonnya itu kayak semacam kayak tulang bekas dari restoran, dari sampah, terus itu diambil, terus dicuci, terus dimasak pakai sop-sop gitu. Iya. Nah biasanya di itu sih kayak perkotaan yang agak kumuh gitu. Iya. Nah kalau di tempat aku itu kebanyakan itu makanan yang kurang matang gitu loh. Jadi ada namanya tuh oyster tuh kayak kerang. Jadi kerang itu cuma direbus, nggak sampai mateng, abis itu dimakan. Jadi ada rasa amis, ada rasa lendir-lendirnya, bahkan kadang pasirnya tuh masih ada tapi tetap kemakan soalnya enak. Oh, Mahal soalnya. gitu, mahal ya Kak? Iya. Oke, baik guys, itu seputar makanannya. Oke teman-teman, gak terasa obrolan kita sudah cukup lama. Terakhir nih Kak, apa sih insight terbesar Kak Yolanda setelah pulang dari sana? Kalau yang pertama mungkin karena di sana itu jarang banget pakai WhatsApp, jadi mereka tuh chat dari orang ke orang tuh pakai Facebook. Jadi Facebook itu rame banget, orang-orang Filipina gak mau aku buka soalnya ada yang kayak mau ngedeketin gitu kan. Terus ada yang kayak curhat, terus ada juga anak didikku yang bilang, "Mam, aku kangen, Mam, kapan kesini lagi?" gitu. Terus mungkin followersku nambah juga. Kalau susahnya itu mungkin bikin laporan konversinya ya, tapi senengnya itu kita dapat konversi kewirausahaan bahasa Inggris, terus konversi KKN, konversi PLP, terus apa lagi? Udah itu aja. Oke, banyak ya guys. Ternyata benefit yang Kak Yolanda dapat dari program tersebut. Nah, terakhir banget nih Kak, apa sih pesan buat temen-temen yang mungkin pengen nyusul jejak Kak Yolanda ini? Oke, buat teman-teman yang tahun ini mau ikut student exchange lagi, misalkan sudah dapat informasi entah itu dari UNIF atau dari jurusan, itu langsung digercekin. Nah, sebelum kalian daftar, kalian juga harus siapin beberapa hal-hal pendukung untuk kalian apply di program itu. Contohnya seperti kemampuan bahasa Inggris, itu harus kalian tingkatkan. Kalau bisa ada buktinya juga, kayak misal ngikutin kursus, ngikutin les, atau bahkan ada TOEFL-nya gitu, bentuk fisiknya. Karena kemarin saya dimintain juga sama kaprodi kita, yaitu Pak Sumaji. Baik, catat ya teman-teman apa aja yang perlu pesan-pesan dari Kak Yolanda ini. Oke, makasih banyak Kak Yolanda sudah mau berbagi cerita yang sangat inspiratif ini. Sukses dan semangat terus kuliahnya. Semangat juga. Iya. Oke teman-teman, sekian episode podcast Smart Matters kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.